Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Ini adalah pesan dari penulis dari @zeropoint. Jujur dari semua legenda urban, saya paling ngeri dan malas berhubungan sama pocong. Selain baunya yang bikin gak tahan, rupanya yang bikin nyali drop juga. Si Poci ini kalau neror gak nanggung, alias parah banget. Cuma cerita kali ini menarik. Selain meneror satu kampung, rupanya makhluk ini semasa hidup juga memiliki latar belakang yang mengerikan sekaligus miris, sampai akhirnya menjadi pocong. Konon namanya Tatang. Penulis waktu menulis itu sedang menunggu rekannya ya, karena penulis itu paling gak bisa menghadapi si pocong sendiri. Dan waktu itu Zeropoint menulisnya pada saat malam Jumat Kliwon. Pasang fokus imaji, simak kisah ini kata demi kata dengan konsentrasi penuh, karena penulis sudah mentransfer energi melalui setiap kalimatnya. Untuk yang mau lebih peka, baca seorang diri dengan lampu ruangan dipadamkan. For your information, penulis saat ini sedang persiapan untuk melakukan ekspedisi seorang diri ke salah satu gunung terangker dengan segudang cerita misteri di dalamnya, yang tentunya nanti akan penulis bagikan cerita perjalanannya pada teman-teman. Untuk teman-teman yang berkenan mendukung perjalanan ekspedisi dari Zeropoint, silahkan teman-teman bisa menyawer. Untuk linknya ada di deskripsi ya. Dan jangan lupa tinggalkan alamat email pada kolom pesan. Ada hadiah kecil dari penulis di sawerianya ya. Tinggalin kolom komentar emailnya gitu ya. Dan terima kasih atas apresiasinya. Oh ya, satu lagi, untuk teman-teman yang ingin turut merasakan sensasinya, silakan nanti dibaca sebelum matahari terbit ya. Untuk yang pengen sensasi lebih sebelum matahari terbit ya, sekali lagi syaratnya fokus dan baca dengan lampu ruangan dipadamkan. Dan sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadullu ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa was-sami'ul 'alim. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Arwah penganut ilmu hitam yang terbelenggu menjadi pocong. Sebuah trik dari Zeropoint. Bermula dari seorang kawan melaporkan bahwa kompleksnya sedang diteror oleh pocong. Banyak yang diganggu. Yang paling parah terakhir, dia meneror satu keluarga. Saya yang penasaran menyambangi rumah teman saya, lalu diantar ke rumah Kang Rian. Satu keluarga yang diteror paling parah di rumahnya Kang Rian. Sesampai di rumahnya, Kang Rian mengajak saya bercerita di saung yang berada di ujung jalan komplek. Kang Rian mulai bercerita dengan suara bergetar. "Kalau bisa, saya tolong dibantu," ujar Kang Rian. Jadi gini, Kang Rian mulai bercerita. Setelah Pak Tatang meninggal, komplek ini diteror pocong. Meninggalnya gak wajar, jadi warga menduga itu pocongnya Pak Tatang. Buka Kang Rian bercerita. Kala itu Kang Rian izin pulang larut malam pada istrinya, karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan di luar. Sang istri, kita sebut saja Rina, mulanya keberatan. Tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak mungkin menghalangi suaminya mengejar tuntutan perut. Kala maghrib, Rina menutup semua gorden jendela
dan melarang kedua anaknya keluar rumah sesuai perintah suaminya. Suasana maghrib di komplek itu menjadi sepi dan mencekam. Tidak ada warga yang berani keluar setelah matahari terbenam. Sekitar pukul 9 malam hujan turun. Sang anak, Sheila, 14 tahun, berada di kamarnya sedang bersiap untuk tidur. Sheila mematikan lampu kamar. Gorden sekilat tersingkap. Sheila melihat seperti ada yang melongok dari balik jendela kamarnya. Bulu romanya meremang. Sheila merasa merinding hebat. Angin dalam ruangannya terasa berhembus lebih dingin dari biasanya. Sheila yang semula ragu memilih untuk memastikan. Selain karena penasaran, dia juga takut ada orang jahat yang memanfaatkan situasi teror ini. Sheila melangkah perlahan. Gorden itu tersingkap kilat sekali lagi. Kali ini jelas, dia melihat ada yang melongok dari balik jendelanya. Rupanya yang Sheila lihat mengenakan baju putih. Dia mendekat. Jantungnya mendadak berdegup lebih kencang. Sheila memilih untuk tetap memastikan. Benar saja, sekujur tubuh Sheila mendadak kaku. Sesosok makhluk terbungkus kain putih. Wajahnya gosong, kurus, seperti hanya tengkorak hitam. Tak ada hidung dan mulut, hanya ada mata bolong. Sosok itu terlihat jelas dari balik sela-sela jendela. Mulanya agak jauh. Ingin sekali Sheila berteriak, tetapi lidahnya menjadi keluh. Sosok itu menghilang. "Ah!" teriak Sheila begitu sosok itu muncul lagi, menempelkan muka gosongnya ke kaca jendela di hadapan Sheila. Sontak, Rina menghampiri anaknya yang berteriak dari dalam kamar. "Mama, tadi ada pocong." Terang Sheila gemetar. Tangannya menunjuk ke arah jendela. Rina mencoba menenangkan anaknya. Kemudian dia mengajak Sheila untuk tidur di kamarnya bersama Widi, adiknya Sheila. Terdengar pintu rumah diketuk. Rina ketakutan. Tapi dia harus kontrol rasa takutnya demi menjaga anak-anaknya. Rina mengumpulkan sisa-sisa keberanian. Dia beranjak ke arah pintu. Pintu itu terketuk lagi. "Ma, ini ayah!" Suara terdengar dari luar. Rina menghembuskan nafas lega. Suaminya pulang. Rina kemudian membukakan pintu, menyambut hangat suaminya. "Kamu kenapa pucat gitu?" tanya Rian. "Masuk dulu, ajak Rina." Mereka masuk ke dalam. Pintu ditutup. Baru 2 langkah pertama pintu sudah terketuk lagi. Kali ini tanpa jeda. Suara ketukan pintu itu semakin keras. Kang Rian yang kesal dengan suara ketukan tak sopan tersebut berbalik arah. "Oh ya, untuk informasi buat teman-teman ya, penulisnya ini 0 point. Waktu itu mau menyelesaikan kisah ini itu agak lambat, karena beliau paling males berhubungan sama ini nih pocongnya. Karena teror di cerita ini masih berjalan dan bersinggungan dengan penulisnya. Tiap penulis mau lanjut nulis, dia selalu datang ke penulis dan minta tolong. Sumpah penulis waktu itu merindingnya gak kuat, tapi harus dilanjut agar urusan dengan dia selesai. Sosok pocong berwajah gosong, bermata bolong dan kurus seperti halnya tengkorak dan kulit, berdiri tepat di hadapan Kang Rian. Wajah mereka hanya berjarak 1 jengkal. Kang Rian terpental ke belakang, kakinya mendorong pintu menutup keras. Tak kalah terkejutnya, Rina juga syok. Dia ketakutan mendekap erat suaminya. Tubuhnya gemetar, ingin berteriak, namun lidahnya keluh
untuk mengucap barang sepatah kata. Kang Rian menghela nafas menenangkan diri. Dia mengajak seluruh anggota keluarganya untuk sholat berjamaah. Ketika sholat, Rina yang berada di baris paling akhir merasakan ada sosok lain di belakangnya yang mengikuti gerakan sholat. Karena ketika sujud menurut Rina, dia merasa kakinya tersentuh oleh sesuatu mirip kuncup pocong. Dia mencoba untuk fokus dan memejamkan mata. Syukur, setelah mereka melaksanakan sholat, teror berhenti. Mereka tidur bersama di ruang tamu atas permintaan Kang Rian untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Esok harinya, Kang Rian bercerita pada tetangga dan himpunan pengurus kompleks mengenai kejadian yang dialaminya. Tentu, sisi komplek menjadi heboh. Pasalnya, teror pocong ini tidak hanya terjadi pada keluarga Kang Rian, tetapi satpam komplek, orang yang lewat tengah malam beberapa kali ditampakkan oleh wujud setan bungkusan ini. Karena kejadian teror berkepanjangan ini, warga sepakat untuk menambah lampu penerangan jalan yang tampak sudah redup. Warga pengurus komplek dibantu oleh sukarelawan kepala keluarga lain, termasuk Kang Rian, besok malamnya memasang tiang penyangga dan lampu penerangan jalan baru. Kenapa masang lampu dilakukan malam hari? Pasti itu pertanyaan kalian kan? Ya karena mayoritas warga di sini hanya memiliki waktu luang pada malam hari. Siang harinya mereka memiliki aktivitas lain di pekerjaannya masing-masing. Malam itu, sekitar pukul 2.03, warga yang akan ikut memasang lampu sudah berkumpul di pos jaga komplek. Namun kegiatan baru benar-benar dimulai pada pukul 1 dini hari. Beberapa titik baru yang tersebar di perumahan yang cukup luas ini sudah mereka pasang hingga pada pukul 3.30. Kegiatan tersebut masih belum selesai. Masih ada 4 titik terakhir yang perlu dipasang. Kali ini, mereka sedang berada di area terbelakang kompleks, di mana di sana ada rumah besar setengah jadi milik almarhum Pak Tatang. Hawa tak enak dan merinding mereka rasakan, meski berusaha mengabaikan karena sedang beramai-ramai. Saya ke pos dulu, nyeduh kopi. Ada yang pada mau nggak? Ujar Pak Rian. 5 suara menyahut serupa. Boleh Kang. Kang Rian menuju ke pos jaga tempat kopi dan termos diletakkan. Menyeduhkan kopi merupakan peralihan Kang Rian karena tak kuat dengan hawa dekat rumah almarhum Pak Tatang. Apalagi peristiwa terakhir yang dialami keluarganya masih terbayang jelas di kepala Kang Rian. Setibanya di pos jaga, Kang Rian tidak melihat siapapun di sana. Semua orang sedang terpencar untuk memasang lampu jalan dan ronda keliling. Kang Rian langsung menyeduh 5 cangkir kopi. Tak lama berselang ada suara tak asing menyapanya. "Atos Chan?" ucap suara tak asing tersebut. Sontak Kang Rian menoleh. Betapa terkejutnya dia melihat sosok almarhum Pak Tatang di hadapannya. Tapi kali ini mengenakan kemeja coklat seperti pakaiannya sehari-hari, hanya saja berwajah pucat pasi. Sekujur tubuh Kang Rian kaku, ingin berlari 1000 langkah, tetapi berteriak saja dia tak mampu. Badan Kang Rian gemetar, matanya memejam sambil dalam hati menghafalkan Astagfirullahaladzim. "Atos Chan Kang," ucap sosok itu sekali lagi. Kang Rian membuka mata, tubuhnya roboh ke aspal. Begitu melihat sosok di hadapannya, sudah berubah menjadi pocong berwajah gosong, bermata bolong, persis seperti yang terakhir dia lihat. "Tolong bunuh saya, jika tidak, saya yang bunuh kalian," ujar sosok itu dengan suara memekik. Berikutnya, Kang Rian tak sadarkan diri. Sampai sekarang,
Saya masih merinding, Kang, tiap malam. Orang-orang bilang itu emang pocongnya Pak Tatang. Sebelum dia meninggal, keluarganya dulu meninggal satu-satu. Semuanya meninggal gak wajar, cerita Kang Rian kepadaku. Gak wajar gimana, Kang? Tanyaku. Iya, semuanya ada luka basah di ubun-ubun jenazahnya. Dari mulai istrinya sampai terakhir anaknya, jawab Kang Rian. Aku termenung. Batinku merasa ini pasti ada yang tak beres. Katanya, Akang bisa bantu saya lah, Kang, sama warga di sini, ujar Kang Rian yang sepertinya sudah terdoktrin oleh temanku untuk memintaku melakukan hal ini. Saya hanya tersenyum menjawabnya. Bukan tak mau membantu, tapi ini pocong. Saya paling malas berurusan dengan pocong. Tapi di sisi lain, saya sangat penasaran dengan alasan pocong itu meneror satu komplek sampai mengucap seperti itu ke Kang Rian. Di luar itu saya khawatir jika tidak dibereskan, takut nantinya akan ada korban. Karena makhluk yang mampu meneror seperti itu berarti dia memiliki aura yang sangat kuat. Bisa juga seperti yang diduga warga, karena pengaruh ilmu hitam yang menjeratnya. Teman saya terus menghubungi untuk meminta saya melihat. Karena dorongan rasa penasaran juga, akhirnya malam itu saya memutuskan untuk melakukan ritual mediumisasi. Seluruh sesaji ritual telah siap. Saya memulainya dengan membakar dupa. Di luar dugaan, rapalan doa memanggil sosoknya begitu cepat. Semerbak wangi dupa berubah menjadi bau sampah busuk menyengat. Saya menahan mual. Dia berdiri tepat di garis pembatas yang saya siapkan. Karena banyak alasan, saya paling tidak ingin berdekatan dengan makhluk jenis pocong ini. Untuk itu, saya siapkan dia garis pembatas agar dia tidak mendekat. Jangan lewat dari situ kalau kamu ingin berbicara dengan saya, seruku. Persis seperti yang diceritakan Kang Rian. Pocong itu berkulit gosong, bermata bolong, kurus, seperti hanya tengkorak terlapisi kulit hitam pekat. Ditambah yang saya lihat, pocong ini bermuka rata, tanpa hidung dan mulut. Baunya benar-benar busuk, menyengat ke hidung. Sekuat tenaga saya tahan agar tidak muntah. Kamu siapa? Kenapa kamu menteror warga? Tak lama berselang mata saya terpejam. Dia membawa pikiran saya memasuki peristiwa yang dialaminya. Dia seorang juragan beras dan distributor sayur mayur di pasar. Tokonya banyak di mana-mana. Pelanggannya juga tersebar dari kota sampai ke pelosok desa. Dia dikenal sangat ramah. Memiliki keluarga kecil dan 2 anak. Kehidupannya nampak sempurna sebelum dia memperlihatkan bahwa kesuksesannya diraih melalui jalan pintas. Bertahun-tahun gagal membangun usaha, berkali-kali bangkrut dan hidup susah membuat Tatang frustasi. Dia dan istrinya terbujuk rayu dukun untuk melakukan pesugihan yang harus menyerahkan anak turunannya menjadi pengikut iblis dengan iming-iming jaminan duniawi. Semula hanya ada penumbalan ayam cemani dan kambing hitam. Dia rutin melakukan penumbalan dengan meminum darah ayam dan kambing, lalu menyajikan kepala kambing sebagai ritual. Sejak itu, tokonya banjir pelanggan, dagangannya laku cepat, perkembangan usahanya pesat, sampai dia membuka cabang di mana-mana. Tapi semua itu hanya berlangsung singkat, sampai sang iblis mulai meminta penumbalan manusia dimulai dari yang paling dia sayang. Nah teman-teman, bagian ini akan penulis rangkum karena terlalu sadis dan miris bila diceritakan secara merinci. Seperti ini. Pertama,
sang iblis meminta darah anak pertamanya. Karena tak terima, istrinya menawarkan diri untuk ditukar atau dijadikan tumbal menggantikan sang anak. Istri Tatang pun meninggal tak wajar. Ketika bangun tidur, tubuhnya membiru dan mulutnya mengeluarkan busa. Memang sejak itu, harta Tatang semakin banyak. Usahanya terus menjaya. Tetapi pada fase ini Tatang tidak lagi dapat merasakan kenikmatan uang. Dia justru mulai mencari cara untuk lepas dari perjanjian hitam ini. Tatang pergi dari satu dukun ke dukun lain untuk mencari pertolongan agar dapat terbebas dari pesugihan yang dilakukan secara sadar tersebut. Tetapi sudah bisa ditebak hasilnya, nihil. Perjanjian itu sudah menjerat jiwa dan raganya. Berikutnya, sang iblis meminta kembali penumbalan anak pertamanya. Tatang memberontak. Dia mengabaikan kewajibannya dalam perjanjian. Tetapi begitulah perjanjian gaib. Ada hukum konsekuensi atas setiap hal yang kita perbuat. Seluruh jasad mereka memiliki ciri serupa, yaitu luka basah di ubun-ubunnya. Mungkin para pelaku supranatural dan indigo lain ada yang bisa memberi penjelasan spesifik mengenai hal ini. Kalau ada, komen ya. Tatang bunuh diri karena dia tidak ingin melukai orang lain lagi. Dia berpikir dengan bunuh diri maka perjanjiannya dengan iblis otomatis terputus. Ternyata hingga dia mati, arwahnya menjelma menjadi pocong dan dia masih akan terus mencelakai orang karena pengaruh ilmu hitam yang telah menguasai dan merenggut jiwanya. Tolong bunuh aku lagi. Jika tidak, aku akan terus membunuh orang, ujar Tatang. Dia meminta bantuan agar dirinya harus dimusnahkan. Aku tak kuat berlama-lama. Baunya sangat menyengat. Dupa yang aku bakar tidak lagi wangi, melainkan mengeluarkan aroma busuk yang menyerbak. Aura negatif dia juga semakin menjadi-jadi. Khawatir jika tidak segera dihentikan, dia akan lepas kendali dan malah menyerangku. Mengetahui hal tersebut, jujur, aku merasa miris dan prihatin. Dia menyadari kesalahannya di situasi yang sudah terlambat. Tapi benar katanya, dia harus dihentikan. Jika tidak akan membahayakan. Pada kasus ini saya sharing dan meminta bantuan pada Uyut yang sekaligus menjadi guru pembimbing spiritual saya. Tidak tahu bagaimana selanjutnya. Doakan saja ya teman-teman ya. Semoga ada jalan penyelesaian yang terbaik. Nah, kisah yang disampaikan ini sudah penulis rangkum. Bila penulis ceritakan semua rasanya akan terlalu panjang. Termasuk banyak teror-teror yang mengerikan yang menyerang warga dan latar belakang Tatang yang sangat memprihatinkan. Tetapi ada banyak pembelajaran yang dapat diambil dari kisah pocong Tatang. Penulis simpulkan dalam kalimat penutup berikut. Tidak ada pesugihan yang menjanjikan kebahagiaan. Justru ia menjaminkan kehancuran. Dunia fana, tetapi jiwa abadi selamanya sampai kehidupan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.